Guys, jadi ini adalah Potensic Atom, drone baru yang saya cobain dari brandnya Potensic dengan bobot 249 gram yang jadi penantang kuat bagi Vimy X8 Mini versi 2 dan jadi alternatif dengan harga lebih murah dari DJI Mini 3. Bisa rekam video 4K, jarak video transmisinya 6 km yang serius jauh banget udah saya cobain, baterainya super awet, dan fitur visual trackingnya ini sangat presisi. Cocok banget nih untuk pemula. Dan gimana pengalaman saya setelah menggunakan drone ini? Yuk kita bahas. Saat video ini dibuat, harga Potensic Atom untuk varian combo 3 baterai ini sekitar 6,3 jutaan. Link web officialnya ada di deskripsi video, jadi tinggal dicek aja. Di dalam box saya dapat beberapa panduan dan ternyata juga dapat tas penyimpanan. Mantap nih. Dan ini dia, unit Atom yang kesan pertamanya, wow, build-nya bagus nih guys. Next ada satu remote control, lalu ada satu dock charging dan ada 3 baterai drone. Selanjutnya ada satu adapter fast charging 60 watt, lalu ada satu kabel Type-C, kemudian ada 3 kabel konektor yaitu Type-C, kemudian Lightning dan USB micro. Dan terakhir ada beberapa baling cadangan, kemudian satu obeng lengkap dengan murnya nih. Udah komplit banget nih. So, Potensic Atom merupakan drone mini kelas entry level yang dioptimalkan bagi pemula agar bisa terbang cepat dan kalau di Amerika sana udah nggak perlu registrasi FAA. Drone ini punya bentuk yang kalau lagi dilipat kayak gini cuma seukuran telapak tangan dan bobotnya juga super ringan yaitu cuma 249 gram aja. Di bagian depan ada satu kamera yang nempel di gimbal 3 axis, sementara di bagian bawah ada satu tombol power, lalu beberapa indikator dan beberapa sensor. Dan di bagian belakang, ada satu slot micro SD yang bisa dipasang sampai 256 GB. Dan kalau dari build quality sendiri, material bodinya ini dari bahan plastik tapi nggak terasa plastiki alias bagus banget nih, solid. Dan meskipun nggak ada cooling air, di bagian bawah perut dan sisi bodinya ini udah ada lubang ventilasi untuk menjaga drone agar nggak overheat. Nah, dan selama saya pakai, emang ini adem aja nih, bagus. Oke, kita lanjut ke remote controlnya nih guys. Sama halnya kayak unit drone, remote-nya ini punya build quality yang solid banget. Desainnya terasa compact, enak saat dipegang, dan salah satu hal yang bagi saya sangat penting, saya nggak perlu lepas hardcase HP meski dipasang HP ukuran 6,1 inch. Di bagian atas ada 2 stick kendali, lalu ada satu tombol power, kemudian satu indikator, dan satu tombol multifungsi. Sementara di bagian depan, ada 2 antena yang bisa diatur, kemudian ada 2 tombol shutter untuk ambil foto dan video, dan ada satu knob putar untuk atur angle gimbal. Dan di bagian belakang ini, ada satu port USB-C untuk pasang konektor ke HP dan untuk ngisi baterai. Dan kalau kita ngomongin soal baterai, remote-nya ini punya baterai dengan kapasitas 3000 mAh yang bisa saya gunakan untuk 3-4 kali terbang dalam sekali pengisian. Sementara untuk di baterai drone, di paket combo ini totalnya sekali lagi dapat 3 baterai yang masing-masingnya ini kapasitasnya 2230 mAh. Jenisnya ini merupakan smart battery yang udah lengkap dengan parallel hub atau untuk charging docks ya. Nah, dan apa yang saya suka dari baterainya ini, ternyata dia udah dibekali fitur super charging 60 watt yang artinya hanya butuh waktu 1,5 jam agar ketiga baterai ini bisa terisi penuh. Ya, kalau di luar sambil ngopi juga bisa langsung penuh nih. Super mantap. Sementara kalau dari durasi terbang, kalau saya pakai ini satu baterainya bisa saya gunakan sekitar 30-32 menit. Potensic Atom jadi salah satu rekomendasi dari saya buat teman-teman pemula yang pengen punya drone bagus tapi mudah diterbangin. Caranya juga mudah banget. Pertama, download aplikasi Potensic Pro baik di App Store atau Play Store. Next, pasang HP ke remote, lalu pilih kabel konektor sesuai dengan tipe port dari HP kita. Selanjutnya nyalain remote, lalu pasang micro SD dan baterai ke drone. Next, hidupin drone dan buka aplikasinya. Nah, untuk pertama kali terbang, kita wajib kalibrasi kompas dengan cara masuk ke pengaturan, selanjutnya puterin drone sampai proses kalibrasi berhasil. Dan jika sinyal GPS-nya yang udah penuh, tarik kedua stick ke sudut bawah untuk arming dan juga take off. So, Potensic Atom punya aplikasi yang bagi saya terasa intuitif dan user-friendly. UI-nya ini ngasih detail lengkap dan mudah banget difahami. Kayak nampilin telemetri dasar, lalu penempatan tombol shutter dan settingsnya pun nggak terasa ribet.
Drone ini punya frekuensi analog 2,4 GHz dan dibekali transmisi video dengan teknologi PixSync 3.0. Nah, jadi secara teknis drone ini bisa dapat jarak maksimal sampai 6 km. So, kalau saya bandingin dari kekuatan transmisi video misalnya dengan DJI Mini 1 atau Mini SE yang masih menggunakan teknologi Lightbridge, udah jelas di Atom ini sinyal transmisi gambarnya lebih kuat, jarak lebih jauh dan gambar yang lebih responsif. Saya pun nyobain lempar drone ini sejauh mungkin dan ternyata benar aja. Drone ini saya lempar sejauh 2,5 km di wilayah perkampungan yang melewati pesawahan. Kerennya lagi, saya dapat jarak 2,5 km hanya butuh baterai sekitar 25% aja. Coba aja lihat nih guys. Nah, berkat sinyalnya yang kuat, real-time FPV dan real-time map-nya pun pergerakannya responsif banget. Review saya, kalau dibandingin sama Mini SE dan Mini 1, mereka kalah telak sekali lagi. Sementara kalau sama Vimi X8 Mini versi 2, saya hanya bisa dapat jarak maksimal sampai 1,5 km di Mini versi 2. Jadi review saya, teknologi PixSync 3.0-nya ini bekerja dengan baik. Sementara untuk fitur keamanan dasar kayak fitur RTH juga bekerja dengan baik dan GPS-nya pun tingkat presisinya ini bagus. Lalu gimana dengan performa terbangnya? Potensik Atom pada dasarnya punya kecepatan terbang maksimal sampai 16 meter per detik dan sudah wind resistant level 5. Tapi kita dikasih pilihan dengan adanya 3 mode kecepatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terbang kita. Pertama ada mode kecepatan video, yang mana di mode ini kecepatan dioptimalkan untuk ngambil video agar hasilnya enggak terlalu pelan atau terlalu cepat. Dan di mode video ini saya bisa dapat kecepatan maksimal sekitar sampai 8 meter per detik ya. Dan untuk yang kedua ada mode kecepatan normal, yang bagi saya speednya ini lebih cepat dibanding mode video. Dan di mode normal ini saya bisa dapat kecepatan maksimal sampai 10 meter per detik. Dan yang ketiga ada mode kecepatan sport. Mode ini merupakan mode terbang paling cepat dan saya bisa dapat sampai 16 meter per detik. Serius, dari performa terbang saya nggak ada komplain sama sekali. Mau terbang rendah dia ini gesit banget, mau terbang tinggi pun dia ini udah siap, terlebih udah wind resistant level 5. Hoveringnya steady dan gambarnya pun stabil banget. Tapi sayangnya Atom ini nggak ada sensor anti nabrak. Jadi di kecepatan apapun kita mesti lebih hati-hati terutama saat terbang rendah. So, kalau untuk urusan gambar, Potensik Atom ini bagi saya tak cuma bagus untuk dipakai rekreasi. Untuk kebutuhan kerja pun, dia ini udah siap banget. Drone ini punya kamera yang nempel di gimbal 3-axis dengan sensor CMOS Sony 1/3 inch. Lalu aperture f2.2 dengan FOV 78 derajat. Kita bisa ambil foto 12 megapiksel dengan format JPG ataupun RAW. Dan rekam video mulai dari 1080p 60 fps, 2,7K 30 fps, dan yang tertinggi 4K 30 fps. Review saya, kualitas gambar dari drone ini bagi saya udah bagus untuk sekelas drone dengan sensor 1/3 inch. Gambarnya terlihat tajam, detail warnanya bagus, dan clarity-nya yang bagi saya udah cukup oke lah ya. Kekurangannya, kamera ini nggak terlalu bagus untuk rekam di kondisi low light. Misalnya terbang jam 6 sore atau cuaca yang lagi mendung banget. Atau kalau saya bandingin, kualitas gambarnya ini sama kayak di DJI Mini SE tapi lebih bagus di Vimi X8 Mini versi 2. Jadi pasti ini, kalau kita mau rekam video terutama untuk kebutuhan yang serius, terbangnya di cuaca yang cerah. Sementara kalau untuk performa gimbal, saya nggak ada komplain, lembut dan stabil banget. Kita bisa tilting mulai dari min 90 derajat sampai plus 20 derajat. Tapi ingat, nggak ada mode potret kayak di DJI Mini 3 Pro, jadi kalau butuh footage untuk video Instagram, rekam di 4K aja biar saat ditarik gambarnya tetap bagus. Untuk rekam video atau foto, kita pun bisa zoom in sebanyak 2 kali. Dan ini dia contoh foto dan videonya guys. Potensik Atom dibekali fitur Smart Visual Tracking untuk mendukung fitur Intelligent Flight. Biar saya jelasin dulu. Nah, jadi Smart Visual Tracking yang ada di drone ini bisa menandai satu orang dan mengikutinya dengan presisi, meskipun orang yang ditandai sedang berjalan di kerumunan. Nah, jadi pengalaman saya dari beberapa drone yang dibekali visual tracking,
tandanya ini akan berpindah ke orang lain sehingga mengganggu proses pengambilan video dan ini jadi ribet. Nah, jadi review saya untuk smart visual tracking yang ada di drone ini beneran super bagus. Tapi balik lagi, karena dia ini nggak ada sensor obstacle avoidance, jadi hati-hati saat tracking, terutama di spot yang sempit. Seperti yang saya bilang, drone ini dibekali fitur Intelligent Fly atau Quick Shot yang terdiri dari 5 mode, yaitu ada pull away, kemudian rocket, circle, lalu spiral, dan juga boomerang. Nah, untuk pull away, drone akan terbang menjauh dan balik lagi ke titik awal secara otomatis. Cocok untuk video selfie nih. Sementara mode rocket, drone ini akan terbang vertikal yang cocok juga untuk ngasih kesan spot yang bagus. Nah, karena smart trackingnya ini bagus, jadi semua fitur quick shot pun bekerja dengan baik. Ini dia contohnya guys. So, jadi pengalaman saya setelah nerbangin Potensic Atom ini yang pertama, drone mini kelas entry level ini bisa rekam video 4K 30 fps yang cocok untuk pemula untuk dibawa jalan-jalan atau kebutuhan formal. Performa terbangnya bagus, GPS-nya juga presisi, jarak tempuh jauh dan smart trackingnya pun bagus. Dan ini dia contoh video yang saya buat menggunakan Potensic Atom. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.